Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B. Kelompok 4 kami terdiri dari Mbak Fatim, Mbak Faiza, Mas Fendi, Mas Ferdi, Mas Fikri, saya sendiri Febi, dan Mbak Febri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh efektivitas TNDE atau e-office terhadap kinerja organisasi. Di era digital seperti sekarang, kecepatan dan ketepatan informasi adalah sebuah kunci. Kementerian Pekerjaan Umum terus berinovasi melalui pemanfaatan teknologi dan naskah dinas elektronik atau TNDE yang terintegrasi dalam e-office. Sistem ini memudahkan seluruh proses surat menyurat, disposisi, dan arsip dokumen di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum ini dilakukan secara paperless, cepat, dan aman. Jadi isu apa Pak yang terjadi di Balai BJKW 4 ini terkait pelaksanaan TNDE? Jadi gini Mas, biasanya kalau untuk TNDE itu mungkin untuk surat masuk atau undangan biasanya itu telat penyampaiannya, jadi kayak mepet gitu. Jadi kita persiapan ataupun untuk penyampaian kita ke kepala balai itu sedikit terlambat. Kan Mas mau tanya dari penerapan TNDE ini, itu kira-kira ada isu yang dialami nggak Mas sejauh ini? TNDE ya? Iya. TNDE itu sebenarnya bagus sih, cuma agak berbeda-beda. Jadi kalau misalkan saya ngasih tugas ke Pak Febri, jadi aku harus input dulu, bisa bentuk, baru aku kemajuan untuk Pak Febri harus buka. Jadi kan lebih ribet gitu sih. Lebih lambat ya, alur untuk disposisi pekerjaan itu jadi lebih lambat. Ya, Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Febri dan Mas Ferdi terkait isu-isu yang berhubungan dengan TNDE. Ada 3 isu nih. Selanjutnya dipilih core isu. Pemilihannya menggunakan teknik lapisan isu. Di sini menggunakan analisis USG dengan hasil sebagai berikut. Nah, dari hasil USG tersebut, dipilih core isu ketidakoptimalan dalam persiapan pekerjaan akibat surat pemberitahuan yang masuk mendadak dan di luar jam kerja. Isu tersebut dipilih karena sangat mendesak untuk segera diatasi mengingat dampaknya berkaitan dalam kelancaran jalannya kegiatan atau pekerjaan yang ada di kantor, sehingga serius untuk segera diatasi. Karena jika tidak segera diatasi, kegiatan atau pekerjaan yang ada di kantor bisa terhambat jika terdapat surat pemberitahuan yang masuk di luar jam kerja dan tidak ada pegawai yang tahu jika ada surat tersebut. Lalu apa sih akar masalah dari isu tersebut? Ada 3 aspek di sini. Yang pertama, waktu penerimaan surat, di mana kondisi saat ini surat itu sering masuk di malam hari, di akhir pekan atau bahkan di hari libur. Padahal harapannya surat itu masuk ya di jam kerja supaya bisa memberikan waktu persiapan yang cukup. Nah, akhirnya masalah di sini adalah tidak ada SOP-nya batas waktu pengiriman dan juga kebiasaan mengirim surat itu mendekati waktu pelaksanaan. Nah, yang kedua yaitu koordinasi antar unit. Tidak ada mekanisme khusus untuk surat urgent di luar jam kerja pada saat ini. Pada harapannya sih ada mekanisme penyampaian surat urgent yang jelas dan juga cepat. Jadi akar masalahnya di sini adalah belum ada prosedur komunikasi darurat di luar jam kerja. Yang ketiga terkait teknologi atau notifikasi dari TNDE tersebut. TNDE itu belum ada notifikasi real time ke pegawai. Pada harapannya TNDE itu memiliki notifikasi otomatis yang terintegrasi dengan perangkat pegawai. Jadi masalahnya di sini adalah fitur TNDE yang belum optimal. Pegawai juga tidak rutin memeriksa TNDE di luar jam kerja. Lalu apa sih solusi dari permasalahan tersebut? Bagi menjadi 3, ada solusi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Notifikasi jangka pendek itu bisa kita tingkatkan sistem notifikasi dan juga komunikasinya dengan memperbarui sistem notifikasi real time di TNDE. Bisa muncul di aplikasi atau bisa muncul di web, tapi juga bisa muncul di email. Nah, dengan notifikasi tersebut, otomatis pegawai akan cepat merespon karena tahu bahwa ada notifikasi masuk, maka kita segera meresponnya. Nah, untuk jangka menengah kita bisa mengoptimalisasi proses disposisi dan manajemen waktu dengan mengintegrasikannya ke kalender dan juga pengingat otomatis. Dengan mengintegrasikan fitur kalender dan juga pengingat otomatis di TNDE, kita tahu batas waktu pelaksanaan. Kita tahu tanggal sekian harus begini, tanggal segitu harus begitu. Nah, yang terakhir solusi jangka panjang, kita bisa menyempurnakan kebijakan dan juga regulasi. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab untuk bekerja profesional, adaptif, dan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan prinsip manajemen ASN dan karakter smart ASN. Terkait isu surat dari pusat yang sering masuk ke TNDE Balai di luar jam kerja atau pada hari libur, kita perlu menerapkan manajemen ASN berbasis sistem merit, yaitu penugasan yang tepat, pengaturan jadwal piket, serta penggunaan teknologi secara maksimal. Karakter smart ASN seperti IT savvy dan networking juga harus dioptimalkan, misalnya dengan memanfaatkan notifikasi real time, grup koordinasi digital, dan komunikasi lintas unit agar informasi cepat tersampaikan. Sebagai CPNS Kementerian PU, saya menyadari pentingnya meningkatkan kemampuan digital
kerja yang efisien dan efektif. Saya berkomitmen menjadi smart ASN yang adaptif, menguasai teknologi, dan mampu memanfaatkannya untuk mempercepat proses kerja, khususnya menguasai fitur-fitur TNDE. Terus belajar dan berlatih, saya yakin saya mampu memberikan kontribusi terbaik untuk organisasi dan masyarakat melalui pelayanan kita. Saya menyadari bahwa efektivitas kerja di era digital sekarang ini bergantung pada kemampuan digital. Dari isu-isu tadi, saya melihat bagaimana tugas-tugas menjadi terhambat karena prosesnya menjadi lebih lambat dan juga kurang efisien. Hal tersebut mendorong saya untuk selalu meningkatkan kemampuan digital saya dan juga membangun kebiasaan monitoring secara berkala sehingga saya bisa menerapkan nilai smart ASN yang profesional, adaptif, dan menguasai teknologi. Masalah terkait TNDE Office adalah tantangan nyata. Namun, pembelajaran terkait smart governance dan manajemen ASN bagi saya inspirasi. Saya menyadari bahwa solusi bukan hanya soal teknologi.